Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu, amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, ada 44 menit menjelang waktu Isya. InsyaAllah kita berniat di masjid ini mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf. Dan dalam ruang waktu durasi ini kita juga menghadirkan niat thalabul ilmi supaya amal ini bernilai powerful di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita melanjutkan kajian tadabbur ayat Al-Qur'an kita dari bulan yang lalu, dari surah An-Nisa. Pada bulan lalu kita sudah tiba di ayat 64, dan ayat berikut ini lanjutan sindiran-sindiran ayat pada kebahasan bulan yang lalu tentang sikap munafik. Artinya beberapa warga di Madinah di masa itu, dia berasal dari warga Yahudi tetapi menyatakan diri masuk Islam, tetapi ketika ada perkara sengketa hak sesama warga, bahkan dia bersengketa hak dengan warga Yahudi yang masih tetap dalam keyahudiannya, sementara dia mu'alaf, tapi dia tidak ridho dengan putusan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disindir dalam ayat itu. Dia ini enggak benar sebenarnya pengikut Nabi Muhammad. Kalau dia pengikut Nabi Muhammad, pasti apapun keputusan Nabi Muhammad itu ya pasti diterimanya. Kalau dia mengakui Nabi Muhammad utusan Tuhan, tapi malah dia mengajak supaya memutuskan perkara itu kepada pemuka agama Yahudi yang ketika itu sangat buruk permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Namanya Abdullah bin Ubay. Ini musuh munafiknya, induk munafiknya di Madinah waktu itu. Nah, ini sekarang ada ayat lanjutan ini, penegasan tentang kesetiaan ke Nabi Muhammad itu ya harus sampai ke tahap bahwa menerima secara sempurna, banyak begitulah, secara utuh, tanpa keraguan di dalamnya. Apapun keputusan Nabi Muhammad, disukai atau tidak disukai, cocok dengan selera atau tidak cocok dengan selera. Ini ada ayat berikut ini. Ayat ini sering diangkat sebagai ayat yang mendalilkan wajibnya berhukum dengan hukum Islam. Itulah sering dipakai ayat ini sebagai dalil-dalil utama untuk menegakkan negara syariah, kayak gitu-gitu. Ada ini ayat juga masuk nih, menjadi diangkat sering ya di komunitas pendukung negara Islam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Ayat 65 dari surah An-Nisa. Fala wa rabbika, terjemahan harfiahnya, oh tidak, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi ayat ini ada khas Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika la yu'minun.
Biasanya Allah berfirman dengan bersumpah dengan ciptaannya, wal asri, wal fajri, demi fajar, wal asri, demi waktu, was samai wat tariq, demi langit dan tariq, wad duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Ini wa rabbika, demi Tuhanmu. Jadi Allah bebas mau bersumpah dengan apa. Kita enggak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Kalau bersumpah dengan selain Allah dosa. Itu aja. Jadi demi cintaku padamu itu sumpah bukan? Oh enggak, itu bukan sumpah sana. Tapi kalau demi ayah ibuku enggak sumpah. Kalau di bahasa Arab narasi sumpah itu jelas dengan narasi aku bersumpah, bisa. Tapi dengan kata wa, ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada dalamnya, pada genggamannya. Itu bisa pakai wa. Kalau dalam bahasa Arab huruf sumpah itu ada 3. Waw, wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Itu bahasa Arab. Tapi kalau di kita disebut bersumpah, seperti aku bersumpah, kita ucapkan aku bersumpah, itu bersumpah dia berarti. Kalau dalam bahasa Arab uhlifu billah, uqsimu billah, itu kalimatnya. Aku bersumpah juga artinya. Nah, terus bersumpah harus dengan atas nama Allah, tidak boleh dengan yang. Tapi Allah bersumpah atas nama dirinya dan ciptaannya. Ini contoh ayat Allah bersumpah dengan dirinya, demi Tuhanmu Muhammad. Ditegaskan di situ. Nah, narasi kalimat sumpah itu biasanya dalam level narasi itu pertama, informasi yang mau disampaikan biasa saja, artinya biasa saja. Lawan bicara tidak ada potensi akan menolak informasi itu, ya. Seperti misalnya di Bogor hujan, itu informasi biasa, karena memang di Bogor biasa hujan itu, apalagi di musim hujan. Tapi kalau misalnya informasi ini berpotensi orang ragu, apa iya, gitu kan? Maka tambahlah dengan kalimat pendukung, kata pendukung. Sesungguhnya, benar loh. Benar loh. Itu kalau bahasa Indonesia itu namanya taukid. Itu taukid. Dalam bahasa Arab biasa dengan taukid disebut atau inna. Nah, tapi kalau kemungkinan lawan bicara itu aku enggak percaya gitu, barulah masuk level 3. Sumpah loh. Itu. Jadi kalau cuma untuk memberitakan informasi yang biasa saja, enggak perlu pakai aku sumpah. Aku ni laki-laki, memang tampilan dia laki-laki, kecuali dia misalnya tampilannya perempuan, terus aku sumpah aku ni perempuan. Nah, itu baru orang enggak percaya, dia tampilannya laki-laki kan. Nah, itu. Tapi untuk informasi yang dimungkinkan lawan bicara mengingkarinya, maka hadirlah sumpah. Ini seperti ini. Mungkin mereka menganggap sepele kalau misalnya mengambil keputusan dengan Nabi Muhammad dengan yang bukan Nabi Muhammad, sama, apalah bedanya. Ini pikiran orang semacam ini mau ditegaskan kepadanya. Oh, enggak bisa begitu. Kamu kemarin bilang kamu menjadi pengikut Nabi Muhammad, sekarang ketika kau ada berperkara, ada masalah, kamu memilih berhakim kepada selain Nabi Muhammad. Lalu ditegaskan la yu'minun, ditegaskan mereka ini enggak benar berimannya, enggak benar ini imannya enggak benar ini. Enggak benar ini orang, walaupun dia tadi ikrar dia menjadi pengikut Nabi Muhammad, tapi disebut la yu'minun. Allah menolak sikap itu bukan iman. La yu'minun, mereka tidak bisa dibilang beriman hatta yuhaqqimuka, hingga mereka ridho, rela menjadikan muhakim atau mereka terima keputusanmu fima syajara bainahum, dalam hal yang bersengketa di tengah mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian atas keputusanmu Muhammad mereka terima seutuh-utuhnya, tak ada keberatan di hati mereka. Kalau mereka sudah sampai ke level itu, akui mereka beriman. Kalau enggak, berarti ragukan mereka beriman. Jadi summa la yajidu fi anfusihim haraj, sampai benar-benar mereka apapun yang kau katakan ini keputusannya, terus mereka terima itu, udah, barulah mereka disebut beriman.
summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima seutuhnya. Nah, kenapa pernah saya bilang ayat ini sering dijadikan dalil untuk penegakan negara Islam? Iya, dalam kampanye-kampanye anti demokrasi, biasanya negara anti demokrasi biasanya, apalagi untuk kalangan muslim, biasanya ayat ini dipakai dalil. Kita ini tidak bisa, kalau kita umat Nabi Muhammad ya maunya seharusnya konsekuensinya ya kita harus menegakkan syariat Islam, karena keputusan syariah atau apapun peradilan tentang perkara di tengah-tengah kita warga sesama muslim, hukumnya harus hukum Tuhan, gitu kan? Nah, inilah dalilnya biasanya dipakai untuk menggerakkan umat Islam lah biasanya. Kamu nggak bisa, kamu harus memilih Islam. Kalau dalam berperkara seperti kebijakan tentang anti korupsi, kebijakan tentang pengkhianat negara, kebijakan tentang sumber daya alam, bagaimana keputusan pidana, ya, hukuman pidana bagi pelaku pidana maling, pidana zina, pidana pemerkosaan, ya, itu harus sesuai dengan hukum Islam katanya. Ya, dalilnya apa? Ya ini, demi Tuhanmu Muhammad mereka tidak disebut beriman sebelum mereka menerima hukummu. Nah, jadi ditakwilkanlah pernyataan keputusan Nabi Muhammad itu sama seperti posisi kita di hadapan mengambil keputusan berhukum dengan hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam maksudnya syariah. Nah, itu ayatnya ini sering diangkat. Cuma kenyataannya kan mayoritas umat Islam di dunia enggak. Kenyataannya mayoritas umat Islam di dunia sekarang enggak berhukum dengan hukum Allah. Kenyataannya, kecuali untuk urusan-urusan tertentu seperti pernikahan, perceraian, pembagian warisan, ya. Tapi kalau urusan seperti misalnya pidana mati bagi orang yang terbukti sah dan meyakinkan pelaku menghilangkannya orang lain dengan berencana, itu dihukum 20 tahun penjara atau dihukum seumur hidup, saya kan. Sementara kalau hukum Tuhannya diancam hukuman mati, misalnya kisos gitu. Dan kalau keluarga korban memaafkan, bisa berubah hukum dari pidana menjadi perdata. Jadi terserah negosiasi antara keluarga korban dengan keluarga terpidana dalam hal menebus denda menghilangkan nyawa tadi, bisa berubah jadi hukum perdata. Itu hukum Islam. Di hukum kita nggak ada, hukum yang kita praktekkan nggak ada kayak gitu. Nggak mungkin pidana berubah jadi perdata, itu nggak ada. Jadi hanya di hukum Islam ada aja bisanya. Belum lagi menerapkan kebijakan-kebijakan hukum sosial, hukum pergaulan, ya kan? Faktanya kaum muslimin secara mayoritas tidak menjalankannya. Pertanyaannya, kalau mereka tidak menjalankan seperti yang diamalkan, seperti yang diarahkan dalam ayat ini, kalau narasinya tadi mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman, apakah itu sama dengan kafir? Itu diskusinya. Apakah kalau setiap narasi ayat atau hadis mengatakan tidak beriman, otomatis maksud tidak beriman adalah kafir, artinya keluar dari Islam? Apakah keluar dari Islam? Kalau dalam kampanye anti negara demokrasi biasanya sih udah pasti dibilang kafir, pastilah. Makanya sering kemarin kita dapatkan ustadz ini sering mudah kali mengkafirkan orang. Salah satunya mengkafirkan orang itu dengan ayat ini memang, karena narasinya di situ mengatakan la yu'minun, mereka tak beriman. Kalau tak beriman apa? Ya kafir kan? Iya, habis, selesai perdebatan. Tapi tak selesai solusi, tidak ada solusi. Tetap saja kau mengkafirkan orang. Ya aku enggak mengkafirkan orang, ayat yang mengkafirkan orang, kata yang satu. Nah itu. Tapi sebenarnya bagaimana memahami narasi-narasi ayat Al-Quran ketika ada narasi tak beriman misalnya, kan gitu. Apakah maksud kalau narasi tak beriman itu otomatis kafir? Kenyataannya enggak semua.
Enggak semua narasi yang disebut la yu'minun itu otomatis kafir. Seperti di dalam hadis misalnya, banyak hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Misalnya ada hadis begitu kan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka haruslah dia menjamu tamunya. Kalau enggak dia menjamu tamunya, berarti tak beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitukah teori mantiknya? Pertanyaannya begitu. Begitukah para alim umat Islam ini memahami narasi teks seperti? Jawabannya ternyata tidak. Narasi la yu'minu ahadukum itu dimaknai mereka tak sempurna iman kalian, bukan hilang imannya. Jadi, tapi bagi yang menurut narasi harfiah, ya udah katanya tidak beriman berarti lawan tak beriman ya kafir. Iman nggak bisa dibagi-bagi, iman ya full. Nggak ada istilahnya imannya berkeping-keping, nggak begitu katanya. Nah, ini diskusi narasi ayat dan narasi bahasa hukum kita kan bahasa Arab. Nah, tapi sejauh ini kita tidak pernah ada mendengar misalnya kalau ada orang nggak mau menjamu tamu lalu kita bilang kafir kan? Meskipun ada ayatnya mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khair falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menjamu tamunya. Ada kita dapat orang mengkafirkan satu pihak gara-gara tak menjamu tamu misalnya. Termasuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak bisa dibilang beriman, la yu'min, bahasanya begitu. Tak beriman siapapun di antara kalian sebelum dia senang untuk orang lain seperti dia senang untuk dirinya. Dia senang untuk orang lain kalau dia senang untuk seperti dia senang untuk dirinya. Maksudnya kalau dia senang dirinya dihormati, maka dia menghormati orang. Kalau dia senang dia dikasihani, maka dia harus mengasihani orang. Kalau dia senang diperlakukan dengan lembut, maka dia harus memperlakukan orang dengan lembut. Itulah pengamalan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman. Nah, narasi tak beriman di situ apakah lawannya kalau orang tidak seperti itu lalu otomatis kafir? Jawabannya enggak. Ternyata ulama tak pernah berkesimpulan begitu. Lalu apa makna la yu'min di situ? Bukan tidak beriman seperti nafi lawan negatif positif, tapi dia adalah tidak sempurna, tidak lengkap iman kalian. Artinya dosa kalian, ada poin dosa di situ. Nah, itu aja. Nah, oleh karena itu narasi seperti la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, narasi-narasi mereka tidak beriman ini apakah hilang imannya atau tidak sempurna imannya? Itu. Karena bahasa kadang narasi-narasi iman itu dalam bahasa hadis atau dalam bahasa ayat itu sering juga bermakna amal. Amal maknanya, bukan iman. Kalau kan diskusi tentang kata iman ini luas. Di zaman-zaman awal pun udah diskusi iman ini sebenarnya apa. Ada yang mengatakan iman itu ya ada atau tidak ada. Artinya ada iman atau tidak ada iman. Tidak ada istilahnya iman belum cukup, masih kurang sedikit lagi baru lengkap. Enggak ada kayak gitu. Itu satu pandangan. Iman itu ada atau tidak ada. Ada iman maka iman, tidak ada iman jadi enggak ada ceritanya, cuma separuh adanya, enggak ada itu. Teori itu ada. Salah satu yang menganut teori tidak ada iman ini, iman ada atau tidak ada itu Khawarij, salah satunya berpikir gitu. Makanya Khawarij itu mereka berpikiran pelaku dosa besar kafir. Udah, pelaku dosa besar kafir. Yang mungkin yang sering menganggap kafir orang yang tadi itu, yaitu tadi bagi orang muslim yang misalnya kayak gini, mayoritas kaum muslimin sekarang kan tidak menjalankan hukum Tuhan secara utuh, bahasanya secara kafah lah. Enggak, kenyataannya enggak. Pertanyaannya, kalau seandainya dalam teori tadi iman itu harus full, ibarat gelas tak ada kurangnya supaya disebut iman, maka mayoritas warga pengikut Muhammad itu sesungguhnya kafir. Kalau dengan teori itu sih, kenapa? Enggak lengkap dia menjalankannya, enggak kafah dia katanya. Gitu kan? Udah kafirlah orang ini semua menurut konsep itu. Kalau itu konsep yang benar sih. Kalau memang itulah konsep satu-satunya mengukur iman atau tidak iman seseorang.
Tapi kalau misalnya dibawakan makna tidak beriman di situ, artinya la yu'minun, artinya tidak sempurna iman, oh berarti dia menganut paham mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah standar iman itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dah. Itulah standar minimal. Jadi jadi nanti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas warga muslim memahami itu. Tetapi ada yang memahami tidak begitu. Enggak ada cerita iman itu bertambah, berkurang katanya. Iman itu ya on off katanya. Kalau on ya iman, kalau off ya mati. Udah selesai gitu. Jadi enggak ada istilahnya ilumin apa? Bola lampu diterangin dikit. Enggak begitu konsep iman tuh. On off aja gitu. Kalau ada on iman, kalau off kafir. Dah gitu aja. Ada pemahaman konsep iman kafir itu di tengah kaum muslimin begitu ya. Nah, kenyataannya sih yang diamalkan kaum muslimin kebanyakan, ya kenyataannya iman makna narasi ayat la yu'minu atau la yu'minun itu tidak sempurna, bukan hilang iman. Nah, jadi kayak kita nih umat Islam Indonesia nih sampai sekarang kita tidak pernah merestui hukuman kisos misalnya. Hukum Allah jelas itu kan. Syariah kita itu jelas di Al-Quran tertulis itu ya, tertulis hukum kisos itu, enggak kita amalkan. Kalau seandainya menurut teori tadi tidak beriman, habis udah kafir kita semua, udah kafir kita semua karena teorinya ayat ini tadi. Kalau seandainya harfiah banget, kalau tidak dimaknai tidak sempurna tapi on off, ya udah kafir lah kita. Nah ini, teori-teori tentang menjelaskan narasi-narasi, hubungan narasi ayat Al-Quran dengan hukum, itulah bidang ilmu yang sering menjadi kajian ulama-ulama hukum Islam. Ulama-ulama hukum Islam itu biasa kita sebut ulama fiqih atau fuqaha. Ada ilmunya, mereka membahas teks. Teks ini bermakna begini, teks ini bisa menghasilkan hukum seperti ini. Ketika dihubungkan, dikondisikan ada teks lain, jadi dihimpunlah seluruh teks itu, baru nampak apa hukumnya. Itu bidang para ulama. Nah, disebut di sini, kalau di dalam tafsir Tabari juga diperjelas bahwa yang disindir dengan la yu'minun tadi ketika mereka berhukum kepada togut, yang dimaksud di situ pemuka agama Yahudi waktu itu di masa Nabi Muhammad. Kemudian ayat ini ada sindirannya. Jadi sindirannya itu ayat berikutnya itu nomor 66. Walau anna katabna alaihim, seandainya kami tetapkan hukum peraturan atas mereka, uqtulu anfusakum. Makna uqtulu anfusakum itu kalau diterjemahkan harfiah, kalian bunuhlah diri kalian. Itu maksudnya kalau dihubungkan kepada peristiwa Banu Israel, itu terapkan hukuman mati. Uqtulu anfusakum, bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri kalian enggak, tapi maksudnya kalian terapkan hukuman mati. Itu pernah terjadi di Banu Israel dulu. Allah sudah memberikan bocoran tentang mental kepatuhan Banu Israel, meskipun mungkin yang disindir itu umat Nabi Muhammad, karena Al-Quran ini kan buat kitanya, bukan buat orang yang tak beriman kan. Al-Quran ini buat orang yang beriman kepada Al-Quran. Karena kalau kita lihat narasinya, seandainya kami terapkan kepada mereka hukuman mati, niscaya mereka tidak melakukannya, kecuali paling cuma sedikit aja yang mau. Nah, kenyataannya begitulah, umat Islam juga begitu. Kenyataannya di negara-negara yang banyak ini tidak kita terapkan hukuman mati. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa syadda tasbita. Seandainya mereka menjalankan arahan itu yang
disampaikan dalam ayat-ayat itu tadi, itu pasti solusi terbaik buat mereka. Tapi sayangnya mereka tidak menjalankan, sehingga mereka tidak mendapatkan solusi yang terbaik itu. Nah, inilah kata lau di situ ya sebuah keadaan yang mengkondisikan seandainya. Jadi kita dibikin berimajinasi, seandainya pun ada hukum Tuhan kepada mereka, menagih mereka untuk melaksanakan hukuman mati. Atau di sini awi khruju min diyarikum, hijrahlah. Hijrah artinya tinggalkan, seandainya ada perintah. Tapi syariat Nabi Muhammad enggak ada lagi perintah itu. Tapi seandainya ada perintah Tuhan, hijrah kalian katanya, mereka tak akan mau. Ini kenyataan kebanyakan manusia sebenarnya di hadapan perintah Tuhan. Karena ini dua ini berat. Pertama, terapkan hukuman mati. Kedua, hijrah. Jadi hijrah itu seperti perintah Allah kepada pengikut Nabi Muhammad generasi pertama waktu di Mekah. Disuruh pindah itu bukan perkara yang mudah. Kayak orang awak udah mau rumah, mau kampung tempat awak hidup hari-hari, mau bagus atau tidak bagus, bagi orang yang tinggal di situ itu udah enak, dia udah tinggal di situ gitu. Terus kalau disuruh pindah atas panggilan Tuhan gitu, wow. Kenyataannya para pengikut Nabi Muhammad yang tadinya sudah mulai banyak di Mekah, pada saat datang panggilan hijrah nggak semua mau ikut. Sekitar 200 orang aja yang ikut, padahal masih banyak yang nggak ikut. Sehingga ada ancaman dalam Al-Quran, kalau mereka nggak ikut, anggap mereka bukan pengikutmu gitu. Karena nggak mau dia pindah, karena berat meninggalkan. Awak udah rumah di situ, besar di situ, cari nafkah di situ, pergaulan di situ, tiba-tiba harus dipindah ke negeri orang, memulai dari nol lagi. Itu bukan kalau nggak karena kesetiaan kepada yang menyuruh, nggak mungkin. Nah, itu salah satu ujian generasi pertama pengikut Nabi Muhammad adalah perintah hijrah, bukan perang. Hijrah dulu. Hijrah itu bukan perang. Jadi disuruh pindah, banyak yang nggak ikut, dikit yang ikut dibanding artinya pengikut Nabi Muhammad yang sudah bilang, oke, aku sekarang ikut Muhammad gitu kan. Tapi belakangan pada saat datang tagihan hijrah itu enggak semua ikut. Nah, sempat di surat An-Nisa juga ayat itu memberikan, anggap mereka bukan pengikutmu. Jadi kalau seandainya nanti terjadi konflik, mereka ada di pihak musuhmu dan mereka di barisan itu terjadi perang, ya udah, enggak usah ragu, sikat aja. Gitu. Berat hidup di zaman generasi pertama itu. Hitam putih hidup tuh. Karena Nabi Muhammad masih ada soalnya. Kalau sekarang Nabi Muhammad nggak ada, kita bisa berdebat urusan argumen kan. Kita pakai ayat ini, dia pakai ayat itu. Itu aja bedanya. Kalau dulu Nabi Muhammad fisiknya masih ada, orangnya masih ada, nggak ada khilaf gitu loh. Nabi Muhammadnya masih ada. Kata Nabi A, ya A. Kata Nabi Muhammad B, ya B. Udah. Sekarang kita nggak bisa begitu. Nggak ada Nabi Muhammad secara wujud, nggak ada yang bisa kita agungkan. Adanya ayat Al-Quran dan hadis. Nah, di dahapan ayat Al-Quran dan hadis kita berdebat. Udah, nggak ada yang ini lagi. Nah, itulah bedanya hidup ketika Nabi Muhammad ada dengan ketika Nabi Muhammad tidak ada. Kalau Nabi Muhammad masih ada, ati Allah ati Rasul, titik, selesai. Sekarang ati Allah ati Rasul kata kita, mana kata Rasulnya? Kata ini hadisnya. Hadis apa itu? Hadis mutawatir atau hadis sahih? Sahihnya level berapa? Di debat orang. Beda. Kalau Nabi Muhammad masih ada, ati Allah ati Rasul, valid. Orangnya masih ada, Nabi Muhammad, jalankan. Sekarang kita bacakan hadis, ini hadisnya. Kau salah paham itu Ustaz katanya. Enggak gitu maksud hadis tuh. Nah. Beda kan? Nah, inilah enak hidup zaman kita lah berarti satu sisi kan. Kalau seandainya enggak begitu, kalau seandainya harus ada pemilik otoritas kata-kata yang benar, repot kita. Sedikit orang beriman itu jadinya. Untungnya Nabi Muhammad hidup di masa itu dengan pengikutnya sekian ribu, ya kan?
Itulah zaman terindahnya, yaitulah ketika Nabi Muhammad masih hidup. Karena nggak ada khilaf, karena Nabi Muhammadnya masih ada. Di era setelah Nabi Muhammad wafat, nggak ada lagi yang sakral dalam hal kata-kata, karena harus tunduk kepada apa? Itu maksudnya apa? Narasi itu harus ditafsirkan. Ketika misalnya sahabat ini dengan sahabat ini saling ngotot, bukan itu maksudnya kata sahabat satu, ini maksudnya kata, ya udah selesai, udah nggak ada yang lebih kuat di situ, karena mereka selevelnya, sama-sama murid Nabi Muhammad, gitu kan? Nah inilah ciri khas kita sekarang. Jadi kalau toh misalnya umat Islam sekarang dalam hal menerapkan hukum, ada mazhab ini mazhab ini, wajarlah, karena nggak ada lagi Nabi Muhammad pula yang akan nggak ada lagi Nabi Muhammad yang kita dapatkan fatwanya mana yang betul. Nggak ada lagi Nabi Muhammad, sudah. Tinggal kita mengandalkan cara memahami teksnya lagi. Teksnya nggak berubah, teksnya apa adanya begitu, Al-Quran, hadis. Tetapi ketika kenapa kau pahami teks itu begitu? Kan maknanya bisa begini katanya. Ada dua makna teks itu bisa. Jadilah pemahaman kita terhadap Islam, hukum-hukum itu tidak selalu sama. Yang dinyatakan wajib di satu kesimpulan tidak wajib di pemandangan yang lain. Itu seperti misalnya kayak yang baru-baru ini tentang kurban aja. Kalau nggak ada kurban jangan masuk masjid kami, katanya kan. Itu satu menganggap itu wajib tuh katanya. Kalau mampu wajib tuh. Yang satu melihat jangan teks itu aja, lihat teks yang lain. Ada teks barang siapa yang mau berkurban. Nah, barang siapa yang mau berkurban, narasi yang mau berkurban itu nggak mungkin wajib katanya. Itu pasti pilihan katanya. Yang ada yang mau, ada yang tidak mau. Berarti itulah narasi yang sampai kepada kita hadis. Tinggal teksnya lagi, tinggal kita membacanya. Ada ini hubungan teks yang sama itu nggak mungkin aja. Barang siapa yang berniat berkurban dari 1 Zulhijjah, maka janganlah dia motong kuku dan bulu dan ininya. Janganlah dia memotong. Nah, kata jangannya di situ ada haram, berarti motongnya itu kalau dia berkurban. Kalau dia nggak ada rencana berkurban ya silahkan. Tapi yang berkurban haram tuh kata Ahmad bin Hanbal. Kata murid-murid Imam Syafi'i nggak mungkin haram lah katanya. Orang amalnya aja sunat katanya. Cuman pula jadi haram itu katanya kan? Belum lagi. Jadi tapi makruh ya, karena teksnya memang. Jadi kata larangan saja belum tentu haram. Kata perintah pun belum tentu wajib. Itu hanya bisa terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau Nabi Muhammad masih ada, tidak bisa. Semua antara wajib dan haram aja. Orang mau menikah aja, nggak mau aku menikah sama dia, nggak ada pilihan kata Rasul, wajib dia menikah. Jadi wajib. Nabi Muhammad masih ada, nggak ada ceritanya kau menolak arahan Nabi Muhammad, wajib dia menikah. Begitu. Nah, kalau sekarang nggak ada. Setelah Nabi Muhammad wafat, kita berinteraksi dengan teksnya lagi. Kayak gini teks ayat Al-Quran. Kepada Bani Israel yang disindir dalam ayat ini, meskipun sindiran itu kepada Bani Israel, tapi kepada kita juga umat Islam, seandainya mereka diterapkan hukum seperti itu, niscaya mereka tidak melakukannya. Untungnya setelah hijrahnya warga pengikut Nabi Muhammad generasi pertama mereka disuruh pindah hijrah dari Makkah ke Madinah, dan itu amal yang paling berat zaman itu karena belum ada tagihan perang zaman itu. Sempat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti akan ada perintah hijrah lagi? Kata Rasul, la hijrata ba'dal yaum. Tidak ada hijrah lagi. Untung ada syariat, tidak ada hijrah lagi. Kalau ada hijrah lagi, lalu kita suruh, wahai warga Palestina, hijrahlah daripada kalian menderita, gitu. Nggak ada turut, nggak ada lagi syariat Tuhan menyuruh hijrah. Kata Rasul, walakin jihad.
satu pilihannya, jihadnya lagi pilihan. Tidak ada cerita gara-gara kalian ditekan oleh orang terus suruh pindah. Cuma satu kali aja kejadiannya, yaitu warga Mekah yang pengikut Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Habasyah sebelum ke Madinah. Itu cuma, setelah itu nggak ada lagi, nggak ada perintah itu lagi. Kalau ada sekarang, ayo hijrah, itu hijrah majazinya itu. Hijrah dari tadinya glamor, hijrah tadinya hidup tanpa petunjuk berubah menjadi soleh, itu hijrah taubat maknanya itu, bukan hijrah sesungguhnya yang dalam dijalani oleh para sahabat di era Mekah itu. Enggak, hijrah majaz namanya, majaz, tidak sesungguhnya. Baik, dua ayat pendek setelahnya itu, kalau mereka ini juga tentang ini kita keraguan seandainya mereka melakukan lau ini artinya begini loh, ini sindiran juga. Lau, namanya lau itu dalam bahasa Arab itu berarti nggak mungkin orang itu melakukannya, udah gitu aja. Sama seperti walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakati minas sama. Itu kejadiannya kan begini, ada berita kisah para nabi. Para nabi ini datang ke tengah masyarakat, masyarakat menolaknya, mereka menolak beriman, lalu sengsara hidup mereka. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Musa dengan Fir'aun misalnya. Lalu di ujung ayat itu mengatakan, seandainya tadinya, coba mereka tadinya beriman, niscaya mereka hidup sejahtera. Tapi kan sudah terjadi faktanya mereka tidak beriman. Itulah narasi lau itu. Ini juga begitu, seandainya mereka melakukan apa yang dinasihati, kenyataannya mereka tidak melakukan yang dinasihati itu. Tapi bisa kita mengambil pelajaran, oh iya, ini kan teori namanya, ini kan teori. Seandainya mereka mengamalkan apa yang diajarkan itu, niscaya itulah yang terbaik buat mereka. Dan wala atainahum min ladunna ajran azima, akan kami berikan kepada mereka upah yang baik. Tapi sayangnya mereka tidak menjalankannya, lalu mereka tidak mendapatkan upah yang besar itu. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan niscaya akan kami hidayahi mereka ke jalan yang lurus. Sayangnya mereka tidak mengamalkan nasihat itu, sehingga mereka tidak mendapatkan ini. Dah. Jadi itu narasi lau. Kalau beda dengan idza, apabila, atau in, beda. Ini lau, istihal. Sudah nih. Makanya kalau dalam kehidupan kita kan nggak boleh bilang lau ini. Untuk takdir kita, untuk takdir, untuk sesuatu yang sudah terjadi. Coba dulu aku nggak pergi, pasti nggak kecelakaan. Nggak boleh bilang itu. Kalau udah kecelakaan ya udah selesai, nggak ada guna kata-kata itu lagi, namanya haram diucapkan. Coba aku dulu nggak nikah sama dia, pasti nggak sengsara begini. Nggak ada guna, faktanya itu pasanganmu. Jadi nggak boleh menggunakan kata andai dulu itu lau. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah hadiah atau upah yang Allah janjikan bagi orang yang patuh kepada Rasul, baik ketika Rasul masih hidup, tentu itu yang lebih duluan. Ketika Rasul masih hidup, sahabat itu sami'na wa ata'na sama Rasul, cocok atau tak cocok dengan pilihan mereka, pokoknya kata Rasul sudah siap. Itu upah mereka. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang yang Allah beri nikmat, akan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para solihin. Itulah sahabat terbaik. Hasuna ulaika rafiqa, di surga, bukan di dunia sih. Kalau di dunia lain, di surga enggak, di surganya nanti setelah mati. Nah, ini pahala kepatuhan kepada Rasul. Jadi kepatuhan kepada Rasul itu dua momennya ya. Pada saat Rasul masih hidup, enggak ada keraguan di dalamnya. Rasul di hadapan kita, arahannya jelas. Kalau kita hidup di masa itu, enggak ada khilaf. Nah, tapi kalau sekarang kita berini, ada khilaf, ada pro kontra. Paling kita saling tunjuk hidung aja. Kau enggak patuh sama Rasul, paling gitu aja. Yang enggak, aku jangan bilang kau enggak patuh sama Rasul, kata. Aku enggak percaya hadisnya itu, karena hadisnya itu lemah, karena hadisnya itu
kurang, harusnya itu hadis ahad bukan hadis mutawatir, ada potensi itu bukan hadis, kayak gitu-gitu berdebatnya sekarang gitu. Aku bukan nggak patuh sama Rasul katanya, aku patuh sama Rasul, cuma Rasul nggak ada lagi, adanya riwayat-riwayat tentang dia, kata-kata yang dia wariskan. Nah, yang disampaikan riwayat-riwayat ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih, tinggal di situ aja permasalahannya. Jadi akan selalu terjadi pro dan kontra. Kalau Nabi masih ada, nggak mungkin, nggak ada, udah. Kalau dia menolak Rasul, ya udah, itu bukan pengikut Nabi, udah selesai. Tapi sekarang nggak bisa kita bilang begitu. Asal kita bacakan hadis terus aku nggak mengamalkan seperti yang kau amalkan, katanya. Karena potensi kita beradu pemahaman terhadap teks itu luas sekali ininya. Jadi pelajarannya jangan gampang menunjuk orang sambil mengata-ngatai kau anti sunnah, jangan gitu. Kau tuh nggak mengikuti sunnah Rasul, kan? Jangan cepat kali kita ngomongin itu. Jangan cepat kali kita ngomongin itu. Nah, itu aja pelajarannya malam ini. Mungkin ada yang bertanyakan, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Ada 4 menit lagi nih kalau dijadwal waktu sholat saya. Ya, ya. Maka itu gimana caranya? Apakah itu termasuk sudah kafir ya? Seperti apa sih? Jadi neraka itu jadi mainan seolah-olah candaan. Itu seperti apa menyikapinya, Ustaz? Iya, ada sekarang lagi viral neraka jadi AI kan, dan dengan kepintaran buatan ini membuat video-video kayak-kayaknya gitu kan, visualisasi, lalu dijadikan candaan. Pertanyaannya itu sebenarnya Nabi SAW nggak usahkan urusan neraka, urusan orang bercanda-bercanda, ketawa-ketawa saja. Nabi bilang, seandainya kalian tahu, ya aku tahu kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Itu belum urusan yang sebenarnya. Ada satu kota, ada satu wilayah X, wilayah ini X peristiwa diazabnya umat Nabi Soleh, namanya kaum Samud. Setiap Nabi lewat di situ, Nabi cepat-cepat nggak mau singgah di situ. Terus kata Nabi, kalian harus takut karena di tempat ini dulu ada hamba Allah yang diazab gara-gara mereka melawan utusan Tuhan. Nabi aja nggak mau singgah di situ. Segitulah Nabi mendidik kita itu, ke neraka itu harus takut, bukan jadi candaan itu baru. Itulah ininya, roh pelajarannya. Artinya Nabi itu mendengar kata neraka saja itu sudah menakutkan. Jadi kok bisa orang menjadi candaan? Jangan-jangan dia nggak percaya ada neraka itu. Itu aja sih sebenarnya. Cuma nggak bisa pula kita bilang sampai ke derajat kafir itu, ya kan? Karena agak berat kata kafir itu. Karena salah satunya kalau kita mengkatai orang kafir kalau udah sampai kayak gitu. Kalau benar orang itu kafir, tapi kalau salah kan kafirnya gawat, kata hadis itu kan. Jadi nggak sampai ke situ. Cuma dinasihatilah, mengingatkanlah. Justru hidupnya ajaran kita nih karena ada surga dan neraka. Kalau itu dianggap masyarakat sudah seperti mainan, apalagi kebesaran ajaran nih yang orang kita ajak jadi soleh itu karena pertimbangan akhirat kok, bukan pertimbangan dunia. Kalau akhiratnya saja sudah jadi bahan candaan, ya apalagi yang mau dikejar orang ke sana. Jadi bagus itu dilawan narasi apa itu. Alhamdulillahnya kan ada orang yang mengingatkan kan, ini neraka kok jadi dianggap candaan gitu kan, komentar orang itu udah bagus itu, supaya orang neraka itu nggak candaan gitu. Neraka itu sesuatu yang real di alam akhirat dalam keimanan kita. Jadi janganlah dibikin seperti adapun umat yang tak percaya ada hidup setelah mati, memang begitu. Ada kan masyarakat yang tidak percaya hidup setelah mati, ya sudah, apa yang diyakini orang diilustrasikan jadi lucu-lucuan. Tapi kan itu perilaku orang yang tak percaya hidup setelah mati, masa dicontoh?
Itu maksudnya. Jadi janganlah kita, makanya ada, jangan meniru kelakuan orang-orang yang tak beriman, karena kalian frekuensinya beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai di sini materi kita sampai ayat 69. Insyaallah kita lanjutkan nanti ayat, tapi sebenarnya ayat 70 juga tinggal endingnya ya, nanti ayat 71. Baik, ayat perang itu berarti. Kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.